Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Capres Anies Baswedan dan kebijakannya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta yang menurut saya merugikan rakyat Jakarta. Apakah itu? Kita bahas bersama. Oke. Nah, kebijakan yang paling populer Pak Anies Baswedan ini adalah memperlebar trotoar. Ya kan? Yang mana bahwa kita tahu persoalan utama DKI Jakarta itu adalah banjir dan kemacetan, ya. Jadi kita berharap bahwa adanya pemimpin itu akan mampu menguraikan kemacetan dan mengurangi banjir. Tapi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini sama sekali jauh dari itu, malah semakin memperparah macetan, memperparah banjir. Loh, kok seperti itu ya? Nah, oke, kita analisa ya, secara logika ya. Oke, jadi begini, Pak Anies membuat kebijakan memperlebar trotoar dengan cara menyempitkan jalan. Ya, ada kebijakannya seperti itu. Artinya apa? Pak Anies Baswedan ini memberikan ruang kepada para pejalan kaki, ya kan, supaya lebih lega, ya kan. Akhirnya apa nanti harapannya trotoar itu dipenuhi oleh pejalan kaki, ya kan. Dan juga memberikan kebijakan bahwa memperbolehkan pedagang-pedagang kaki lima gitu berjualan di trotoar, ya. Sementara jalanan yang sudah macet ini ketika dipersempit karena trotoarnya diperlebar, maka yang terjadi adalah kemacetan akan semakin parah. Apa yang terjadi kalau kemacetan itu parah, ya kan? Maka polusi udara akan semakin meningkat, ya. Makanya kita tahu bahwa sekarang pemerintah itu kelimpungan mengatasi polusi udara yang terjadi di Jakarta. Kenapa? Karena jalan-jalan semakin macet. Nah, apa yang terjadi ketika mobil menumpuk dengan kemacetan, ya kan? Terus dengan polusi udara, ya kan? Dari knalpot asapnya itu kan lama di situ, ya kan? Oh, mengeluarkan asap. Nah, di mana kiri kanannya itu yang trotoarnya sudah lebar itu dipenuhi oleh orang-orang menghisap udara yang keluar dari knalpot mobil dan kendaraan di situ, ya. Apa yang terjadi? Potensi masyarakat untuk terkena ya penyakit pernapasan itu akan meningkat, ya. Jadi kalau kita dengar ya kebijakannya pro rakyat, mengutamakan pejalan kaki, tapi yang ada adalah meracuni pejalan kaki dengan memberikan asupan polusi udara. Nah, terus apa yang terjadi dengan pengendara mobil di dalamnya, ya? Karena macet semakin meningkat, pasti kita di jalan itu kalau macet apa yang terjadi? Kita stres, ya kan? Jadi kebijakannya ini memberikan dampak buruk, kalau menurut saya memberikan dampak buruk bagi para warga yang berjalan kaki, ya kan? Dan warga yang berada di dalam kendaraan yang macet. Jadi dua-duanya kena stres, ya kan? Kita kalau di jalan itu macet pasti stres. Nah, kita tahu bersama beberapa dari keterangan dari dokter-dokter bahwa stres itulah yang memicu penyakit. Nah, inilah yang akan menimbulkan penyakit selain polusi udara dan stres. Makanya kebijakan Pak Anies ini menurut saya akan meningkatkan warga untuk masuk rumah sakit atau sakit. Kan seperti itu. Maka yang diuntungkan di sini dari kebijakan seperti ini adalah pemilik rumah sakit, pengusaha obat-obatan, ya kan, farmasi, ya kan, tentunya tenaga medis segala macam. Makanya jangan heran bahwa Pak Anies itu banyak didukung oleh pelaku-pelaku di dunia kesehatan. Ya, memang buktinya seperti itu ya. Nah, terus mengenai banjir, ya, kita lihat bahwa di zaman Pak Ahok itu kali
Ciliwung itu ya dibagusin ya. Terus pompa-pompa air disiapkan ya untuk mencegah banjir di saat hujan ya kan. Nah, terus merelokasi penduduk-penduduk di pemukiman kumuh sepanjang bantaran kali begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Zaman Pak Anies itu tidak dilakukan lagi. Ya bahkan pompa-pompa banjir itu banyak yang macet di zamannya Pak Anies. Ya. Terus tidak ada relokasi warga di bantaran sungai, ya kan? Beda dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, genangan air itu akan memicu jentik-jentik nyamuk. Ya, pemukiman kumuh sepanjang bantaran sungai itu akan memicu penyakit, ya, banjir dan lain-lain segala macam. Ujung-ujungnya apa? Semakin banyak lagi orangnya masuk rumah sakit. Jadi menurut saya kebijakan Pak Anies ini ya selama memimpin DKI Jakarta itu terlihat menolong ya, terlihat berpro rakyat kecil, tapi sebenarnya secara universalnya itu menghancurkan ya, membunuh secara pelan-pelan masyarakat kecil. Karena pemimpin itu kan harusnya mengedukasi ya. Ya janganlah tinggal di bantaran sungai karena akan terkena penyakit segala macam. Kalau banjir bisa hanyut ya, terus bisa menyumbat juga aliran sungai ya. Tapi masyarakat kan namanya sudah di situ lama ya, sudah enak ya. Ketika ada pemimpin yang membiarkan mereka seperti itu ya senang lah ya kan. Tapi itu tidak menolong. Ini kontras sekali dengan pernyataannya Pak Ahok ya. Kita mau menyelamatkan mereka ya kan. Kita kan pemimpin. Jangan misalnya hanya mengenakkan mereka, sebenarnya membunuh mereka secara pelan-pelan. Nah ini ya, makanya coba ya kita cek sekarang kondisi rumah sakit di Jakarta. Itu bisa saja, saya kan tidak di Jakarta, tapi cobalah cek ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Kemungkinan besar semua rumah sakit itu terjadi peningkatan ya pasien. Kenapa? Masyarakatnya stres ya kan, di jalan macet, terus masyarakat di trotoar yang banyak juga makan asap ya kan, terus banjir juga ya kan, jentik nyamuk. Jadi pasti pengusaha rumah sakit ya dan pengusaha bidang farmasi, obat-obatan di Jakarta itu pasti meraup keuntungan yang sangat besar. Ya. Nah, bagaimana kalau kebijakan ini dibikin secara nasional? Wah, saya tidak terbayang, ya. Tapi ya mungkin saja ya ini dilakukan karena mengingat bahwa kepadatan penduduk dunia ini sudah sangat tinggi ya. Sudah berapa? Di atas 8 miliar, sedangkan berapa itu normalnya untuk keberlangsungan kehidupan di bumi itu ya cuma berapa, 2 miliar apa 6 miliar begitu. Makanya harus diadakan depopulasi. Nah, kita sering melihat jurnal-jurnal dan informasi ya bahwa Bill Gates juga berkontribusi dalam usaha untuk depopulasi dunia ya kan. Untuk ya sebenarnya untuk membuat bumi ini survive ya. Makanya penduduk dunia ini harus dikurangi. Nah, target pengurangan penduduk bumi ini ya tentunya diarahkan kepada negara-negara yang berpenduduk padat ya, seperti Amerika, China, India, dan Indonesia ya. Jadi otomatis Indonesia juga akan menjadi target depopulasi. Nah, untuk mempercepat depopulasi ini tentunya ya para penguasa oligarki dunia ini butuh partner, butuh kaki tangan pemimpin yang bisa mempercepat depopulasi ini ya kan, dengan kebijakan-kebijakannya itu yang akan mempercepat depopulasi penduduk bumi. Ya bisa jadi ya di Pilpres akan datang ini oligarki dunia ini ya ada agennya yang dipercayakan untuk melakukan misi penyelamatan bumi ini.
Tapi apakah cara seperti itu yang kita lakukan untuk melakukan depopulasi? Ya kan bisa dengan program KB, ya kan, apa namanya ya, membuat kebijakan satu keluarga, satu pasangan, satu anak saja, ya kan. Tapi ingat, mungkin itu kebijakan yang tidak ada untungnya bagi para pengusaha. Tapi misalnya dengan memberikan penyakit, ya kan, membuat kebijakan yang membuat masyarakat menjadi banyak yang sakit segala macam, itu memberi keuntungan. Keuntungan apa? Ya, masyarakat itu akan masuk rumah sakit, ya kan, memberikan keuntungan, ya kan, kepada rumah sakit, ya kan, terus masuk pajak segala macam, ya. Jadi bisa menjadi penggerak ekonomi juga sebenarnya kalau banyak orang sakit, ya, karena semakin banyak orang masuk rumah sakit, semakin banyak beli obat segala macam, ya, berputar ekonomi. Nah, apakah cara seperti itu, ya, yang harus ditempuh, ya? Tapi bagi para filsuf, ya, mungkin ya akan mendukung program seperti ini, bahwa memang harus diadakan semacam depopulasi untuk menyelamatkan bumi, untuk membuat bumi ini survive. Makanya tidak heran bahwa filsuf seperti Rocky Gerung ini ya kan sepertinya pro Pak Anies, ya kan. Cuma ya tidak salah sebenarnya. Cuma masalahnya kalau menurut saya, kalau misalnya cara depopulasi seperti ini menyiksa rakyat dulu, ya kan, memanfaatkan kantong rakyat, ya, kantong manusia, ya, dibikin sakit dulu, keluar uangnya untuk beli obat, beli apa segala macam. Memang ada BPJS, tapi BPJS itu kan cuma menanggung biayanya saja. Tapi kalau orang sudah di rumah sakit itu kan biaya bengkak, ya, kita transportasi ke sana, terus kadang obat yang dikasih itu tidak cocok, terus dikasih resep untuk ke apotik lagi, kita keluar obat lagi untuk membeli obat yang lebih bagus, karena apotik yang ditanggung oleh BPJS itu obatnya standar segala macam, ya. Seperti misalnya orang mau sesar, ya, di rumah sakit. Ini pengalaman saya sendiri, ya. Pada saat istri saya itu mau disesar, ya kan, kita masuk rumah sakit, ya. Nah, benang yang disediakan oleh BPJS itu, rumah sakit itu adalah benang yang standar. Terus dari pihak rumah sakit memanggil saya masuk di ruangannya. Pak, kalau misalnya mau bayar, ya kan, mau benang yang bagus ini bayar 600.000 apa 800.000 begitu. Ya namanya kita kan mau yang terbaik, ya, untuk istri, ya. Nah, terus ya udah saya bayar, ya. Dan itu tidak ada tanda tangannya, tidak ada surat jual belinya di situ, tidak ada, karena ini semacam black market yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, ya, atau oknum lah, ya, oknum di dalam rumah sakit itu yang memanfaatkan ini kepanikan kita ini. Nah, begitu brengseknya juga dunia medis, ya. Ada juga orang-orang brengsek di dunia medis, banyak, ya. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi, ya kan, maka aduh kasihan banget, ya, kasihan banget masyarakat yang menjadi korban kebijakan pemerintah, ya. Nah, jadi kalau misalnya kecurigaan saya ini benar, maka jangan-jangan, ya, orang yang akan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada depopulasi manusia ini akan mendapatkan dukungan oligarki atau pengusaha konglomerat internasional yang mendukung program depopulasi manusia. Maka jangan sampai kita tertipu dengan hasil survei-survei, ya. Nah, kalau misal kita melihat statement-statementnya Pak Prabowo, ya kan, dia mengatakan bahwa nanti kita akan mobil yang kita pakai mobil buatan bangsa sendiri, jam tangan yang kita pakai buatan bangsa sendiri, ya kan, pakaian segala macam kita pakai adalah buatan bangsa sendiri. Otomatis statement-statementnya Pak Prabowo ini akan membuat dia tidak disenangi oleh negara-negara maju, ya, yang mengekspor barang-barangnya ke Indonesia tentunya. Ya, misalnya seperti Jepang, ya, Jepang kan dia mengekspor mobil-mobil, motor-motor ke Indonesia, ya. Dan kita tahulah, ya, toko-toko yang menjadi pengusaha importir yang mendatangkan barang-barang itu, ya kan, dia dekat dengan toko-toko ormas segala macam, ya kan. Nah, apakah dia ini akan mendukung Pak Prabowo?
Tidak akan. Terus siapa yang akan dia dukung? Iya, tokoh yang tentunya itu tadi, ya, yang terlihat kebijakannya seperti merakyat padahal seperti itu, ya. Makanya kita harus jeli melihat, ya, kondisi ini. Ya mungkin saja ini kenapa Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota, ya, ke IKN, karena untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Jakarta ini yang sudah diperparah ini. Bisa jadi seperti itu, tapi kan Pak Jokowi kan tidak mungkin berkata seperti itu karena kekuatan dunia ini kan begitu besar untuk dilawan. Dan yang saya acungi jempol adalah Pak Prabowo selalu tampil dengan orasi-orasinya itu, ya, kemandirian, ya kan, produk-produk segala macam. Nah, ini kan membuat Pak Prabowo tidak akan disenangi oleh negara-negara besar, ya kan, yang banyak mengekspor barang-barangnya ke Indonesia seperti Jepang, China, ya kan, Amerika, ya. Itu pastinya yang terjadi karena statementnya itu bisa jadi mereka ini akan lebih mendukung tokoh-tokoh yang tidak terlalu nasionalis seperti itu, ya. Jadi inilah mungkin tokoh-tokoh ini ada pemikirannya nasionalis, terus ada yang globalis, artinya dia mendukung program-program global, tapi ada juga tokoh-tokoh yang ingin menjaga kepentingan bangsa sendiri juga. Ini adalah analisa logika saya, ya. Bukan maksud saya menjelekkan, ya, tapi ini betul-betul analisa logika saya seperti itu, dan memang kenyataannya seperti itu, ya. Jadi tadi semua ujung-ujungnya tadi kebijakannya itu apalah, membuat jalanan semakin macet, memperlebar trotoar, berarti volume orang untuk berjalan trotoar semakin banyak dan mereka dikasih asap dari polusi udara. Ujung-ujungnya kan banyak orang sakit. Nah, di dalam sendiri kendaraannya itu yang macet itu akan stres. Stres itu pemicu utama penyakit, ya. Makanya sekali lagi tidak heran bahwa Pak Anies ini pasti akan didukung penuh oleh tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kesehatan. Termasuk mungkin pada para ya, dokter-dokter apa segala macam, ya. Termasuk mungkin para filsuf-filsuf, ya kan, yang punya logika bahwa memang depopulasi itu perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bumi, ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, ujung-ujungnya kembali ke pilihan kita, ya, kepada wawasan kita, kepada nasionalisme kita. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.